Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran SBDP pertemuan kedua. Ya, SBDP masih di tema 1, subtema 2. Seperti biasa disiapkan dulu alat tulisnya ya, dan juga buku temanya. Masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat desain cover buku. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, sekarang teman-teman dibuka ya bukunya halaman 72. Nah, di situ ada penjelasannya. Kita baca bersama-sama ya. Ya, asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mengingatkan kembali ya pertemuan SBDP yang pertama. Waktu itu juga kita sudah belajar mengenai gambar ilustrasi. Tapi pada pertemuan pertama tersebut, gambar ilustrasi yang kita buat adalah gambar yang mewakili isi teks bacaan. Nah, untuk kali ini kita bisa membuat gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. Kita lanjutkan. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Ini Ibu tandai ya, karena itu bagian yang penting. Jadi bisa saja nanti akan muncul di ulangan. Ya, kita lanjutkan. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, unsur-unsurnya ada 7 poin ya. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3, terdapat nama penulis. 4, terdapat identitas penerbit. 5, menyertakan gambar yang menarik. 6, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir adalah terdapat identitas buku pada punggung buku. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh gambar cover ini ada di halaman 73 ya. Tadi poin pertama apa? Kalau gambar sampul, itu pertama adalah terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, di sini di cover ini yang mana? Nah, ini dia judulnya. Cerdas dan bugar. Ini adalah judulnya. Nah, di sini hurufnya juga besar-besar, menarik dan mencolok dengan warna merah menyala ya, jadi kelihatan. Poin yang kedua tadi apa? Nah, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, ini singkat dan mudah dipahami ya. Penjas orkes untuk SDMI kelas 4. Jadi ini singkat saja. Ini menceritakan judul yang tadi tentang apa ini? Tentang penjas orkes. Yang syarat yang ketiga adalah terdapat nama penulis. Nah, di sini ada nama penulisnya. Di situ masih terlihat ya, namanya Priyanto Marianto. Syarat yang ketiga, terdapat identitas penerbit. Ya, identitas penerbit di sini ini yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Ya. Syarat yang selanjutnya adalah menyertakan gambar yang menarik. Nah, ini gambar yang menarik. Ini gambarnya berwarna ya, cerah sekali sehingga ini menarik minat orang untuk membaca. Syarat berikutnya adalah terdapat
Sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, ini sinopsis atau rangkuman atau ringkasan tentang isi buku ya. Mungkin di sini terlalu kecil, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Tapi ini ada di bagian belakang sampul. Sampul bagian belakang. Yang terakhir adalah terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, ini identitasnya seperti ada di sini. Ini juga identitas buku ya, ini juga identitas buku. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya sepertinya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang susah. Nah, iya. Nah, sebelum ke sini sepertinya ada yang terlewat. Kita kembali dulu ya ke halaman berikutnya. Nah, ini. Setelah kita mengetahui syarat-syarat cover yang baik, nah, agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaannya terlebih dahulu ya. Jadi teks bacaannya atau isi bukunya harus dibaca dulu. Jadi tahu gambar cover yang seperti apa yang bisa mewakili isi buku tersebut. Nah, kalau sudah dibaca, nah, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain backgroundnya, latar. Dalam membuat gambar sampul ada dua macam nih, background atau latar. Yang pertama adalah cover dengan latar warna putih dan tulisan sederhana. Ini contohnya ya. Nah, kalau di sini gambarnya nggak ada, jadi hanya tulisan saja. Kadang-kadang juga hanya ada judul, nama pengarang, nama penerbit, cukup. Nah, ini kenapa banyak sekali ruang kosong? Nah, supaya tidak terlihat sesek ya, tidak terlihat penuh oleh gambar-gambar. Jadi ini memang sengaja dibuat sangat sederhana ya. Jadi ini cover warna putih, tulisannya sederhana. Dan desain yang kedua itu kebalikannya. Jadi desain yang penuh warna dan gambar. Nah, contohnya ini. Kalau ini justru banyak sekali gambar, kalau di sini nggak ada, di sini banyak sekali gambar. Dan warnanya juga bermacam-macam. Warnanya mencolok dan bervariasi ya. Jadi kedua buku ini memiliki desain background atau latar yang berbeda. Kok bisa? Kenapa harus beda? Itu balik lagi, harus disesuaikan dengan isi bacaan. Jadi kalau bacaan ini tidak memerlukan banyak gambar, ini sudah mewakili, dengan tulisan ini saja sudah mewakili isi buku. Sementara untuk buku yang kedua, isinya perlu diterangkan melalui gambar-gambar, sehingga gambar yang kedua ini banyak juga gambarnya. Nah, ini jadi nanti kalau ulangan kamu bisa menentukan, misalnya ibu kasih gambar ya, nah ini desainnya yang mana nih, warna putih atau penuh warna. Kalau yang misalnya contoh soalnya seperti ini, kalau yang desain sampulnya hanya ada nama pengarang, penerbit, dan judul, itu desain yang mana ya? Nah, berarti jawaban kamu adalah cover dengan latar berwarna putih. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Nah, ini dia. Alhamdulillah ya, sudah selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, berikut tugasnya. Yang pertama adalah membaca teks yang berjudul Otot Manusia pada halaman 108 sampai 109. Nah, setelah dibaca, isinya apa? Kamu coba tuangkan kira-kira gambar cover yang cocok dari bacaan Otot Manusia itu seperti apa sih? Nah, ini gambarnya silahkan digambar di buku tulis tematik. Boleh juga di buku gambar kalau ada. Alangkah lebih bagusnya kalau memang diwarnai sehingga benar-benar mewakili teks yang berjudul Otot Manusia itu tadi ya. Nah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.